Pembahasan yang pertama mengenai tahapan perkembangan bahasa anak usia dini usia 7 tahun. Perkembangan bahasa atau komunikasi pada anak merupakan salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang seharusnya tidak luput juga dari perhatian para pendidik pada umumnya dan para orang tua pada khususnya. Pemrograman bahasa oleh anak merupakan prestasi manusia yang paling hebat dan juga menakjubkan. Selama usia dini, yaitu sejak lahir hingga berusia 6 hingga 7 tahun, ia tidak pernah belajar berbahasa, mendengar, dan juga apalagi kosakata secara khusus. Tetapi pada akhir masa usia dininya, rata-rata anak telah menyimpan lebih dari 14.000 kosakata. Tahap-tahap perkembangan bahasa yaitu meliputi tahap pertama yaitu pralinguistik, tahap kedua linguistik, tahap ketiga perkembangan tata bahasa, dan juga tahap keempat tata bahasa. Aspek-aspek perkembangan bahasa anak terdiri dari 3, yaitu ada kosakata, sintaksis atau tata bahasa, dan semantik. Kemudian ada perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia dini, usia 7 tahun. Pertama, mereka senang bercerita, suka menulis, dan menceritakan dongeng khayalan mereka. Yang kedua, menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Pola kalimat yang mencerminkan perbedaan budaya dan letak geografis. Yang ketiga, menjadi semakin tepat dan luas dalam hal menggunakan bahasa. Yang keempat, menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. Yang kelima, mereka bisa mengkritik hasil karyanya sendiri, seperti contoh, saya tidak menggambar dengan benar, atau gambarnya lebih bagus dari gambarku. Yang keenam, membesar-besarkan kejadian, contohnya, saya makan 10 hotdog pada waktu piknik. Yang ketujuh, menjelaskan kejadian sesuai dengan kemampuan atau kebutuhannya. Contohnya, hari ini tidak pergi karena hujan. Yang kedelapan, menggambarkan pengalaman secara rinci. Contohnya, pertama, kami memarkir mobil. Lalu, kami berjalan mendaki jalanan yang kecil. Setelah itu, kami duduk di atas pohon yang rubuh di dekat danau dan makan. Yang kesembilan, memahami dan menjalankan perintah dalam beberapa tahap. Pada fase ini, mereka bisa sampai 5 tahap. Kadang, mereka juga minta diulang perintahnya karena tidak mendengarkan secara keseluruhan pada saat pertama kali disampaikan. Yang ke-10, senang menulis pesan dan catatan singkat untuk temannya. Pada anak usia 7 tahun, perkembangan bahasa anak juga semakin terus meningkat. Misalnya, anak sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Meski masih terbatas dalam hal membaca, kemampuan anak dalam hal ini juga akan terus meningkat dalam usia 7 tahun. Perkembangan berbicara berbahasa anak umur 7 tahun juga ditandai dengan pertama, kemampuan berbicara dengan lebih baik dan bisa mengikuti perintah lebih panjang. Sudah bisa menyusun kalimat lengkap tanpa bantuan. Mampu memahami bahwa satu kata mungkin lebih memiliki dari satu makna. Kosakata yang dimengerti anak sudah semakin banyak. Semakin suka membaca, bahkan memperagakan cerita yang dibacakannya. Dan juga sudah mengetahui tentang waktu. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Yusi Riksa, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ada kesehatan. Yang kedua ada inteligensi. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Yang keempat ada jenis kelamin. Yang kelima ada pola asuh. Dan yang terakhir ada akses komunikasi. Yang terakhir, tujuan pengembangan kemampuan berbahasa anak usia dini adalah pengembangan keterampilan bahasa anak merupakan kemampuan yang sangat penting untuk berkomunikasi.
terutama bagi mereka yang sudah masuk ke lingkungan pendidikan prasekolah, khususnya taman kanak-kanak. Sehubungannya dengan hal ini, Early Learning Goals pada tahun 1999 mengemukakan bahwa tujuan pengembangan bahasa pada anak usia dini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyayangi, mendengarkan, menyimak, menggunakan bahasa lisan, dan lebih siap dalam bermain dan belajarnya. Yang kedua, menyelidiki dan mencoba dengan suara-suara, kata-kata, dan juga teks. Yang ketiga, mendengar dengan kesenangan dan merespon cerita, lagu, irama, dan sajak-sajak, dan memperbaiki sendiri cerita, lagu, mudik, dan juga irama. Yang terakhir, menggunakan bahasa untuk mencipta, melukiskan peran kembali, dan juga pengalaman. Pada usia 7 tahun, tumbuh kembang anak dari segi fisik memang tidak terlalu banyak tetapi cukup drastis. Dukung anak untuk terus melakukan aktivitas fisik di luar rumah atau ajak anak untuk berolahraga secara rutin. Pengembangan kognitif anak usia 7 tahun semakin sadar akan kemampuan dirinya, sehingga memicu kebiasaan-kebiasaan suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan teman sebayanya. Jadi, kesimpulannya menurut saya tentang strategi pengembangan kemampuan berbahasa anak usia dini, usia 7 tahun, kita juga sebagai calon orang tua perlu sadari, perlunya kita ketahui bahwa tidak semua anak mengalami tahapan-tahapan yang sama. Jadi, selama anak tumbuh aktif dan sehat, maka tidak ada perlu dikhawatirkan pada usia 7 tahun. Anak mulai mempelajari bahwa mereka adalah individu. Maka dari itu, mereka berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka mulai mempelajari dan menyadari mana perilaku yang sebaiknya dilakukan dan tidak pada anak usia dini. Pada diri anak juga mulai tumbuh rasa tanggung jawab. Seperti apa sih tanggung jawabnya? Seperti tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk naik kelas, dan lain sebagainya. Pada usia ini pula, pada diri anak banyak muncul sikap positif sehingga mereka lebih mudah berbagi dan bekerja sama. Dengan sesama, mereka bisa bertahan nih dalam waktu yang lama untuk mengerjakan tugas mereka, dan mereka juga bisa menjadi pendengar yang lebih baik. Perlu diketahui sebelumnya bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa, karena pada masa kanak-kanak, anak berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Di mana masa kanak-kanak ini disebut juga dengan istilah The Golden Age, yaitu masa keemasan. Pada masa ini, berbagai potensi yang ada dalam diri anak berkembang dengan pesat. Salah seorang tokoh pendidikan anak usia dini yang terkenal menyatakan bahwa pada rentang usia lahir sampai usia 6 tahun, anak mengalami masa keemasan yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif menerima berbagai stimulus. Perkembangan bahasa sendiri merupakan aspek penting bagi perkembangan anak, terutama pada era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Jika perkembangan bahasa anak mengalami gangguan, maka akan berdampak pada kemampuan anak dalam menggunakan informasi dan komunikasi. Menurut Syamsu Yusuf, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, dan mimik muka. Perkembangan bahasa juga tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan fungsi otak. Sebagaimana kita pahami bahwa otak manusia memiliki fungsi yang paling fundamental dalam struktur biologis manusia. Penelitian neurolinguistik menyatakan bahwa dalam otak terdapat dasar yang paling fundamental untuk kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa pada usia 7-8 tahun atau sering disebut juga dengan usia late primary, di mana bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Anak telah memahami tata bahasa, sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya sendiri. Anak telah mampu menjadi pendengar yang baik, anak mampu menyimak cerita yang didengarnya, dan mampu mengungkapkan kembali dengan urutan dan susunan yang logis. Perkembangan berbahasa yang paling nampak dalam kehidupan keseharian adalah berbicara. Anak pada awal masa kanak-kanak mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbicara, karena
sebagai sarana bersosialisasi. Kalau mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat diterima sebagai anggota kelompok. Yang kedua adalah mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian. Kalau mereka tidak dapat berbicara, orang tua tidak mengerti keinginan anak, sehingga anak selalu dibantu seperti bayi, akibatnya tidak mandiri. Keelan dan Lynn R. Maros juga menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak, termasuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6-12 tahun. Di antaranya adalah perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun, yaitu anak senang menceritakan lelucon dan teka-teki, mengerti dan melakukan instruksi. Beberapa kali anak mungkin minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya, membaca dengan mudah dan memahaminya, menulis surat atau mengirim pesan kepada teman, termasuk deskripsi yang imajinatif dan mendetail, menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain, memahami dan mengikuti aturan tata kalimat, berminat mempelajari kode rahasia dan menggunakan bahasa kode, bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar, dan mampu berpikir dan berbicara mengenai masa lampau dan masa depan. Strategi pengembangan bahasa anak usia 8 tahun. Pada umumnya, guru mengajarkan keterampilan berbahasa dan komponen bahasa secara terpisah. Membaca diajarkan pada jam yang berbeda dengan menulis. Demikian juga pelajaran dengan struktur bahasa, kosakata ataupun kesusastraan dengan mengajarkan bahasa terpisah-pisah. Sangat sulit untuk memotivasi siswa belajar bahasa karena siswa melihat apa yang dipelajari tidak ada hubungannya dengan hidup mereka. Pada pendekatan Whole Language, Whole Language adalah suatu pendekatan pelajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Para ahli Whole Language berkeyakinan bahwa bahasa merupakan satu kesatuan atau whole yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, pengajaran keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata disajikan secara utuh, bermakna dalam situasi nyata atau otentik. Whole Language dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Nah, adapun komponen-komponen dari Whole Language adalah yang pertama reading aloud, kemudian yang kedua journal writing, yang ketiga sustained silent reading, yang keempat share reading, yang kelima guide reading, yang keenam guide writing, yang ketujuh ada independent reading, yang kedelapan ada independent writing. Nah, lalu bagaimana penerapannya dalam strategi pengembangan bahasa anak usia dini khususnya di usia 8 tahun? Yang pertama, kita bisa terapkan pada kegiatan terpadu. Dalam kegiatan terpadu ini, kita bisa menggunakan guide reading. Dalam guide reading atau yang disebut membaca terbimbing dengan guru, guru menjadi pengamat dan fasilitator. Dalam guide reading, guru semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang sama. Guru melemparkan pertanyaan dan meminta siswa menjawab dengan kritis, bukan sekedar pertanyaan pemahaman. Kegiatan ini merupakan kegiatan membaca yang dilakukan oleh di kelas. Seperti ini contohnya. Lalu yang kedua, pada kegiatan rutin. Pada kegiatan rutin ini adalah kita bisa mendengarkan pendekatan Whole Language yang bisa disebut sustained silent reading. Kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa secara rutin. Dalam kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang akan dibaca. Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan ini antara lain, membaca adalah kegiatan penting yang menyenangkan. Membaca dapat dilakukan oleh siapapun. Membaca berarti kita berkomunikasi dengan pengarang buku tersebut. Siswa dapat membaca dan berkonsentrasi pada bacaannya dalam waktu yang cukup lama. Guru percaya bahwa siswa memahami apa yang mereka baca. Siswa dapat berbagai pengetahuan yang menarik dari materi yang dibaca pada kegiatan tersebut. Lalu
Kegiatan rutin ini adalah kegiatan yang dilakukan secara terjadwal dan terus-menerus, seperti membaca di pojok baca contohnya. Yang ketiga, ada keteladanan. Guru adalah keteladanan bagi siswa. Dalam berbahasa dapat melakukan kegiatan reading aloud, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru siswa. Kegiatan ini sangat bermanfaat di kelas rendah. Manfaat yang didapat dari reading aloud antara lain meningkatkan keterampilan menyimak dan memperkaya kosakata, membantu meningkatkan membaca pemahaman, menumbuhkan minat baca pada siswa, dan siswa akan meneladani kemampuan membaca yang baik dari guru. Lalu yang keempat, ada kegiatan terprogram. Nah, kegiatan terprogram ini adalah kegiatan yang dirancang oleh guru pada sebuah rencana pembelajaran. Misalnya, di saat di kelas sedang membahas tentang makanan sehat, guru dapat melakukan kegiatan journal writing kepada siswa. Bagi guru yang menerapkan Wu Language, journal writing atau menulis jurnal adalah komponen yang dapat dengan mudah diterapkan. Jurnal merupakan sarana kejadian di sekitarnya, membeberkan hasil belajarnya dan menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan. Seperti ini contohnya, journal writing yang sudah dihias dengan template oleh guru, anak menulis di template yang dibuat oleh guru sehingga mereka termotivasi untuk menulis jurnal. Lalu yang kelima, yang cara terakhir adalah cara spontan. Cara spontan ini kita bisa menggunakan independent reading atau membaca bebas adalah kegiatan membaca di mana siswa berkesempatan untuk menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Membaca bebas merupakan bagian integral dari Wu Language. Dalam independent reading, siswa bertanggung jawab terhadap bacaan yang dipilihnya sehingga peran guru pun berubah dari pemakarsa, model dan pemberi tuntutan menjadi pengamat, fasilitator, dan pemberi respon. Nah, ini adalah independent reading, di mana anak-anak bebas membaca dan mengeksplorasi buku yang mereka baca sendiri. Nah, kesimpulannya adalah bahwa bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Melalui bahasa dapat menyampaikan keinginan, pendapat, dan perasaan kita. Guru di sekolah adalah peran utama sebagai pemarkarsa, motivator, dan fasilitator dalam keterampilan berbahasa siswa. Oleh karena itu, pengajaran keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata hendaklah disajikan secara utuh, bermakna dalam situasi nyata dan otentik, sehingga siswa dapat melihat apa yang dipelajari mereka ada hubungannya dengan hidup mereka.